ini kita akan bertemu salah satu guru yang mengajar di Sekolah Dasar Al-Kamal Jakarta. Baik, sudah ada di hadapan kita. Terima kasih Bapak, boleh berkunjung ke rumahnya. Namanya kalau boleh tahu Pak? Ya, nama saya Widodo. Pak Widodo, saya panggil Pak Wid aja ya Pak ya. Ya, Baik. Bapak mengajar di sekolah mana Pak ya? saya mengajar di SD swasta, yaitu SD Alkama Jakarta di iya. Kebon Jeruk. Sudah berapa lama Pak mengajar di situ Pak? Ya, sudah 32 tahun. Wah, udah banyak makan asam garam nih. Iya. Di masa pandemi ini kan udah berjalan sekitar setahun nih Pak. Iya. Tentu ada perbedaan antara masa di pandemi dan di masa yang sebelumnya normal, lancar. Bagaimana proses belajar mengajar untuk di masa pandemi ini, khususnya anak-anak SD ini Pak? Ya, baik. Terima kasih. Kalau pada masa sebelum pandemi biasa kita belajar dengan cara tatap muka. Kemarin terjadi pada bulan Maret itu kan mulainya pandemi. Dengan mendadak kita harus semacam di lockdown. Nah itu kemudian berubahlah dari sistem belajar dengan tatap muka berubah menjadi belajar jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh PJJ, sehingga kita mengalami banyak kendala yang mana sebelumnya belum pernah dipersiapkan, sehingga baik guru maupun siswa mengalami banyak kendala. Tapi dari pihak pendidikan kemudian diberikan suatu drill atau diberikan tentang trik-trik cara mengajar PJJ, sehingga kita bisa melakukan dari yang kita bisa dulu. Tetapi banyak kendalanya karena pada saat PJJ itu pertama kita harus menyiapkan alat komunikasinya, yaitu handphone Android. Karena kalau pakai handphone yang biasa tidak bisa. Kemudian harus menyiapkan kuota internet. Kuota internetnya pun harus yang cukup. Kalau nanti kuotanya kurang bagus juga tidak lancar pembelajaran itu. Kemudian kendala yang dihadapi orang tua, ya kalau untuk sebulan 2 bulan mungkin ya masih enjoy saja. Tapi setelah beberapa bulan orang tua pun mengalami kewalahan karena pertama harus menyediakan internet yang besar. Kemudian orang tua jadi turut serta mendidik anaknya yang biasanya diberi pelajaran oleh gurunya. Nah sekarang gurunya dari pihak sekolah memberikan pembelajaran itu dengan tugas-tugas. Maka orang tua pun mengajarinya agak kewalahan. Kemudian kendala bagi kita sendiri juga pada saat itu, waktu mulai itu kita belum siap dengan pembelajaran jarak jauh. Kita belum memiliki banyak teknik, mungkin baru sekedar dari WA saja. Kemudian lama-lama semula kita mengajar hanya sangat sederhana sekali, yaitu dengan menggunakan model WhatsApp aja. Tapi kalau begitu terus kan terjadi kejenuhan siswa karena hanya begitu-begitu aja. Kemudian kita mengembangkan dengan model Google Classroom. Setelah itu berubah lagi sekarang dengan PowerPoint. Kemudian kita membuat soalnya pun juga sudah berubah menjadi Google Form, sehingga anak bisa mengerjakan. Kemudian setelah selesai dikirim, dengan otomatis keluarlah nilainya. Cuman yang perlu dihadapi adalah guru kurang sekali memberikan pembelajaran yang cukup, sehingga siswa masih kurang
bisa menerima pelajaran dengan baik, karena terbatasnya itu dengan sistem pembelajaran jarak jauh tadi online. Kalau terlalu lama menghabiskan pulsa yang banyak, sehingga hanya sebentar akhirnya materi yang diberikan pun kurang. Begitu juga orang tua murid juga merasa kewalahan karena harus mengajar putra putrinya di rumah. Sementara pembelajaran terus berjalan sampai saat ini ya. Sementara pembelajaran sekarang apalagi yang kita gunakan udah model-model seperti PowerPoint itu lebih banyak menyedot kuotanya. Tentu hal ini sangat menyulitkan baik orang tua maupun guru, karena dengan keterbatasan kuota ataupun malah ada yang memang HP entah itu punya ataupun tidak. Tapi hal ini menjadi catatan bahwa dengan adanya online ini, satu sisi cukup memberatkan baik guru maupun orang tua, tapi mau tidak mau memang hari ini ataupun seterusnya harus terus berjalan. Jadi pembelajaran pun harus memang dijalankan terus, dan itu perlu perkembangan ataupun metode-metode khusus supaya proses pembelajaran terus berjalan. Kemudian Pak, saya ingin menanya, kenapa Bapak sebagai guru pun masih terus ada metode-metode untuk agar pembelajaran ini mudah dicerna anak-anak ataupun lebih mudah dimengerti, Pak? Ya, dari pemerintah juga sudah mengusahakan yaitu model-model pembelajaran yang baru. Tapi karena masih terbatasnya, jadi mungkin satu sekolah cuma dapat giliran 2 guru aja diberikan pembelajaran metode belajar yang baru. Kemudian banyak guru yang belum menerima, seperti saya sendiri aja belum menerima, sehingga mungkin kita juga belum memperoleh dengan teknik-teknik yang baru, belum. Jadi kita paling akhir ini baru sampai PowerPoint aja. Iya. Baik, untuk selanjutnya, apakah anak-anak ini cukup bersemangat untuk selama pembelajaran online ini, Pak? Anak-anak kalau kita menggunakan metode yang itu aja, belajarnya kelihatannya jenuh, kurang menarik. Jadi kita harus melakukan trik-trik tertentu sehingga anak belajar dengan senang. Nah, yang susah yang itu tuh. Kita menciptakan suasana bagaimana cara mengajar yang menyenangkan anak. Jadi kita harus punya metode. Jadi kita harus punya metode-metode yang baik. Bagaimana trik kita supaya siswa menerima pelajaran itu dengan senang, sehingga kalau kita sudah jam pelajaran justru siswa itu yang menunggu-nunggu untuk belajar. Nah, itu yang harus dikembangkan oleh guru. Iya. Terima kasih. Baik, saat ini masa-masa ujian atau memang sudah lewat masa ujian, Pak? Untuk saat ini. Kalau sekarang kebetulan saya mengajar di kelas 6, ini sudah masa-masa akhir pembelajaran, karena minggu ini saja sudah penilaian akhir tahun, jadi udah penilaian semester kedua dan sudah mulai melaksanakan ujian sekolah praktek. Pada tahap proses ujian, kita lihat bagaimana proses Pak Wid ini melaksanakan proses ujian. Jadi akan menelponin satu-satu muridnya, nanti prosesnya seperti apa kita simak. Angkasa, ya, Angkasa udah siap? Udah, Pak. Ya, di depan kamu ada buku atau kertas itu enggak tuh? Udah, Pak. Ya udah, sekarang ngelihatnya ke kamera. Sekarang tutup matanya dulu, merem aja, merem. Ya udah, coba sebutkan 8 planet secara urut dari yang paling dekat dengan matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Ya. Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, betul. Kemudian sebutkan 4 planet yang termasuk planet dalam. Udah, melek aja, melek.
Matanya dibuka. Matanya dibuka. Saya apa Pak? Udah, sekarang sebutkan 4 planet dalam. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Ya, terus kan planet yang terbesar. Jupiter, Ya, terus sebutkan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius, Ya. Lalu planet yang terjauh dari matahari. Neptunus, Ya. Terus sebutkan planet yang paling panas. Venus Pak, Ya. Lalu planet yang paling dingin. Uranus, Ya. Sebutkan 2 satelit dari planet Mars. Phobos dan Deimos, Ya, udah benar, bagus. Terus sekarang sebutkan planet satelitnya Bumi. Bulan, Ya, betul. Planet Venus disebut juga bintang apa? Bintang Kejora, Bintang Fajar, Betul, itu terletak di antara planet apa? Mars dan Jupiter. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Tentu banyak hal yang memang bisa kita petik ketika pembelajaran secara langsung tidak bisa kita laksanakan. Ada tahap-tahap lain yang memang bisa dilaksanakan, salah satunya melalui pembelajaran online selama masa pandemi ini. Banyak kesulitan tersendiri, tapi itu pun masih bisa dihadapi ataupun diatasi. Untuk itu semoga masa pandemi ini cepat berakhir, anak-anak pun bisa tetap belajar seperti halnya tatap muka langsung di sekolah antara guru dan murid, ataupun memang ada hal-hal yang lain yang membuat anak tetap bersama untuk belajar. Baik. Darinya having lunch. Chico wants to have lunch. She needs some food and drink. Help her. Coba Nasya baca. Chico wants to have lunch. She needs some food and drink. Help her. Yeah. Look at the picture. Choose the food and drink she needs. Coba kau baca. Look at the pictures. Choose the food and drink she needs. Jadi perintahnya Nasya suruh lihat nih. Look at the picture. Jadi lihat di gambar. Pilih. Choose the food and drink she needs. Pilih makanan dan minuman yang dia butuhkan. Nah, di sini tuh ada gambarnya. Coba baca yang pertama ini apa? Soup. Yang kedua? Notebook. Nah, antara sup sama notebook yang dibutuhkan yang mana? Ya, sup ini termasuk? Makanan. Ya, kalau ini bukan ya. Nah, sekarang di sini. Benda-benda di kelas harus Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, untuk terakhir Pak Wid, saya ingin menanyakan harapan guru untuk di masa seperti ini. Ya, harapan guru tentunya
mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Tentunya kita juga harus menjaga agar protokol kesehatan dilaksanakan sehingga pandemi akan segera dapat diatasi. Siswa benar-benar sudah bisa belajar di sekolah dengan cara tatap muka. Amin, amin. Mudah-mudahan harapan semuanya bisa tercapai, anak-anak pun bisa kembali sekolah seperti biasanya. Namun seandainya memang hal-hal yang tidak bisa terjadi, semoga kita berharap kita semua sehat dan semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Wid atas terima waktu. kasih. Semoga gurunya semua tetap semangat, orang tua pun tetap semangat, dan anak-anak semuanya tetap semangat. Sampai jumpa.